Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelitian tindakan kelas itu suatu penelitian yang bisa menggunakan teknik-teknik yang digunakan jenis penelitian kuantitatif pun pula jenis penelitian kualitatif. Nah, kemarin sudah kita jelaskan siklusnya ya. Sedikit kita sudah bahas siklus dari PTK. Yang pertama apa siklusnya itu? Siklus yang pertama itu adalah planning ya, rencana. Terus kemudian action atau pelaksanaan. Terus yang ketiga itu refleksi ya. Terus yang keempat apa? Oh ya, observasi, baru refleksi gitu ya. Oke, jadi itu urutannya. Jadi ketika kita membuat penelitian tindakan kelas, maka tahapan pertama itu kita membuat planning, perencanaan. Perencanaan itu kan apa yang direncanakan. Nah, ini perlu dipahami apa saja yang perlu direncanakan. Memang yang utama itu adalah tindakan perbaikan. Itu yang paling pertama harus direncanakan. Jadi dalam PTK itu siklusnya kemarin apa? Perencanaan. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Refleksi. Yang kedua itu refleksi. Yang kedua pelaksanaan atau aksi. Terus yang ketiga observasi. Terus yang keempat baru refleksi. Nah, perencanaan itu memang yang utama, yang direncanakan itu adalah tindakan untuk mengubah hasil belajar ya. Tindakan yang mau dilakukan itu apa? Misalnya penggunaan metode discovery, metode inquiry, atau metode problem solving, misalnya begitu ya. Nah, itu direncanakan tindakannya. Tapi jangan lupa menyiapkan alat ukur yang untuk digunakan mengukur hasil belajar. Instrumen namanya, dalam bahasa yang lainnya itu instrumen untuk mengukur perubahan itu apa yang mau digunakan. Nah, pada umumnya ya berupa kuesioner atau berupa tes. Itu biasanya sering dipakai di jenis penelitian kuantitatif. Makanya nanti kita akan coba pelajari bagaimana sih kita membuat alat ukur atau instrumen. Kalau tindakan itu direncanakan di RPP. Tahu RPP kan? Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran itu sudah berisi tentang skenario pembelajaran menggunakan metode apa. Ketika menggunakan metode tertentu itu urutan kegiatannya apa? Siswa dikelompokkan, siswa berdiskusi, siswa presentasi, siswa. Jadi di sini kita menyebut siswa-siswa itu kenapa sih? Kok tidak guru menjelaskan, guru mengelompokkan, guru meminta siswa untuk menjelaskan agar kegiatan belajar itu berpusat kepada siswa. Dalam bahasa kerennya itu kita pakai strategi student center learning ya, pembelajaran berpusat kepada siswa, bukan teacher center learning, bukan pembelajaran berpusat kepada guru. Nah, itu yang harus dipahami sehingga ketika menulis di RPP redaksinya itu siswa berkelompok menjadi 5 kelompok. Siswa mendiskusikan materi sesuai kelompoknya.
siswa menjelaskan hasil diskusi kelompok. Nah, begitu. Nah, baru mungkin terakhir guru melakukan apa itu. Nah, kalau kan ada guru itu sifatnya nggak dominan gitu. Oke, itu direncanakan di RPP ya. Nah, atau silabus. Jadi berarti kita sudah melakukan apa itu perencanaan. Nah, bagaimana kemudian kita mengukur hasil belajar? Jangan sampai terjadi kita sudah melakukan tindakan, tapi alat ukurnya belum siap. Makanya alat ukur itu juga kalau bisa dibuat dalam siklus yang pertama, yaitu saat membuat perencanaan. Nah, gitu loh. Jadi sebelum kamu menggunakan pembelajaran dengan metode discovery, dengan metode inquiry, dengan problem solving, dengan project based learning atau yang lainnya, siapkan dulu alat ukurnya. Kalau alat ukurnya bentuknya tes, ya siapkan dulu tesnya. Misalnya tesnya jumlahnya ada 30 soal. Siapkan dulu 30 soal itu. Jadi soal tes itu sudah siap. Nah, bisa dilakukan ketika kita mau melakukan PTK sebelum penggunaan metode misalnya project based learning. Peserta didik diukur dulu kemampuan belajarnya, kemampuannya berapa sih gitu. Nah, terus caranya gimana? Sebarkan soal-soal yang tadi udah siapkan. Jadi memulai pelaksanaan, memulainya itu dengan memberikan tes dulu, supaya tahu anak-anak ini kemampuan awalnya itu berapa sih. 60, 65, 70, rata-rata 75 rata-rata. Nah, misalnya sudah diketahui kemampuannya itu 75, terus kemudian dilakukan tindakan menggunakan metode PJBL, project based learning sampai 5 kali. Nah, 5 pertemuan sudah kita gunakan metode ini. Nah, berikutnya kita ukur lagi. Karena instrumennya sudah kita siapkan tadi itu untuk pretest dan untuk post test. Ya sebetulnya bisa sama, soalnya itu hanya kalau bisa urutannya dibedakan. Ya, jadi walaupun soalnya itu sama, kalau bisa siswa itu tidak sadar kalau soal yang diberikan itu sama. Nanti kalau siswa sadar, siswa merasa, loh ini kok kayaknya sudah pernah dikerjakan. Nah, itu jadinya gak enak gitu. Nah, sebaiknya emang urutannya itu dibuat beda walaupun mereka merasa pernah, tapi nggak terlalu nggak terlalu kentara. Nah, berikutnya kemudian ketika sudah kita selesaikan treatment atau tindakan-tindakan menggunakan metode khusus yang kita gunakan itu, kita ukur lagi. Kita tes lagi anak-anak itu, terus kemudian ternyata hasilnya 80, 85, 89, rata-rata 90. Jadi akhirnya kita bisa simpulkan ternyata dampak dari penggunaan metode PJBL itu bisa meningkatkan kemampuan peserta didik, hasil belajarnya meningkat. Buktinya nilainya itu dari 75 menjadi 90. Berarti ada selisih berapa poin itu? Misalnya 15 poin yang dihasilkan dengan penggunaan metode PJBL. Nah, misalnya project based learning. Nah, misalnya kita menggunakan project based learning. Nah, dari situ kemudian artinya kita selaku peneliti harus menyusun instrumen. Jadi siapkan instrumen dulu. Bagaimana caranya? Sekarang kita pelajari. Instrumen dihasilkan sebetulnya tidak boleh keluar dari ciri-ciri yang kita teliti. Ciri-ciri dari variabel yang kita teliti
itu sudah dipaparkan di bab 2. Jadi kalau kita penelitian kuantitatif, bab 2 itu sudah memiliki paparan tentang ciri-ciri dari variabel yang kita teliti. Variabel X-nya apa? Itu kan sudah ada definisi dan sudah kamu paparkan ciri-cirinya. Dan ciri-ciri itu setelah kamu paparkan ciri-ciri menurut pakar A, ciri-ciri menurut B, ciri-ciri menurut C, kamu kan akhirnya membuat konstruk baru kan. Ciri-ciri kamu itu mungkin akan lebih banyak dari ciri-ciri yang disampaikan oleh A atau B atau C. Karena apa? Ciri-ciri kamu mungkin menghimpun semua ciri-ciri yang diberikan oleh para ahli. Nah, misalnya begitu. Nah, dari ciri-ciri itu akhirnya kamu harus menyusun pertanyaan. Nah, ketika menyusun pertanyaan, ketika misalnya ciri-ciri dari X itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, maka peneliti kemudian mengembangkannya menjadi pertanyaan. Misalnya ciri motivasi tinggi. Motivasinya itu tinggi gak dalam belajar? Cirinya adalah hadir tepat waktu. Jadi kalau kemudian pertanyaannya itu dibuat, nah maka kemudian ketika kuliah Anda hadir sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini pertanyaan sebetulnya dari ciri ini. Kalimatnya itu tidak harus persis cirinya. Malah justru kadang-kadang itu lebih tepat menggunakan pertanyaan seperti ini daripada pertanyaan yang menggunakan kata-kata yang ada di ciri-ciri tersebut. Hadir tepat waktu, cirinya motivasi tinggi. Orang ya, misalnya ini variabel Y ya, variabel Y kita ukur motivasinya tinggi nggak? Pengaruh misalnya ya, pengaruh profesionalitas dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dosen yang profesionalnya tinggi itu motivasinya tinggi. Nah coba kita lihat motivasinya, kita ukur kita buat, kita lihat ciri-ciri motivasi. Ciri-ciri motivasi itu salah satunya hadir tepat waktu. Maka kemudian kita buatkan pertanyaan, ketika kuliah Anda hadir sebelum dimulai. Nah, maka sebelum dimulai sudah hadir. Ini pertanyaan yang positif, pertanyaan yang selaras dengan ciri-ciri. Tapi peneliti itu harusnya juga membuat pertanyaan yang berlawanan dengan ciri-ciri. Itu namanya pertanyaan negatif. Kenapa kok begitu? Karena kadang-kadang siswa itu, kadang-kadang responden itu kurang cermat dengan pertanyaan yang semuanya itu bernada positif. Wah ini kayaknya ini ya semua ini setuju semua ini kayaknya. Nah, makanya peneliti perlu membuatkan pertanyaan yang sekiranya responden itu betul-betul mencermati pertanyaannya. Karena itu perlu dibuat pertanyaan positif, tapi juga pertanyaan negatif. Nah, dari ciri hadir tepat waktu, itu kamu bisa membuat pertanyaan negatifnya seperti apa? Apakah mahasiswa datang terlambat? boleh seperti itu. Kuliah datang terlambat. Nah, ini artinya pertanyaan atau pernyataan. Oke, kamu ketika membuat instrumen, kalimatnya itu bisa berupa pertanyaan, tapi juga bisa berbentuk pernyataan.
Tidak selalu harus berbentuk pertanyaan, bisa pernyataan. Kuliah datang terlambat. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat alat ukur berupa pertanyaan-pertanyaan yang selaras dengan ciri-ciri dari variabel kita. Jumlah pertanyaannya berapa, Pak? Minimal 2 untuk masing-masing ciri. Minimal 2. Tetapi jika ada beberapa ciri itu yang ternyata dia dominan, kamu kan bisa merasakan, oh ciri nomor 2 itu kayaknya lebih besar ya ruang lingkupnya daripada ciri yang nomor 1. Nah, ciri yang lebih besar, lebih dominan itu harusnya diberikan pertanyaan yang lebih banyak. Alat ukurnya harus lebih banyak supaya proporsional gitu. Tapi setiap ciri minimal 2. Adapun ciri-ciri kok kelihatannya ini merupakan ciri dominan dari variabel kita, maka kita perlu buatkan 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Begitu ya cara membuat pertanyaan untuk alat ukur penelitian kita ya. Bisa paham ya? Jadi berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita konstruk itu, maka kita akhirnya bisa membuatkan pertanyaan. Nah, bagaimana dengan pilihan jawabannya? Terkait dengan pilihan jawaban, kita sebetulnya bisa menggunakan berbagai teori yang telah dipaparkan oleh para ahli dalam bidang pengukuran, skala pengukuran dan instrumen penelitian. Nah, misalnya di sini kita bisa lihat kita misalnya pakai skalanya interval. Skala interval ini nanti kita pelajari di tempat lain ya. Nah, misalnya kita menggunakan skala Likert, skala Goodman, terus skala semantik diferensial, skala rating. Nanti di materi evaluasi kita bisa lihat. Nah, skala Likert ini yang umum itu menggunakan 5 skala. Nah, ini 5 skala itu seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan pilihan jawaban seperti ini, maka secara otomatis kita itu sudah harus mengatakan bahwasanya ini skala Likert yang kamu gunakan itu adalah skala Likert. Walaupun sebetulnya kamu asalnya sudah membuat itu sendiri, tapi orang yang mengklaim menemukan pertama kali itu Likert, sehingga skala ini disebut skala Likert. Jadi kalau terkait dengan jawaban ini, kita bisa menggunakan pilihan jawaban dengan skala 5. Nah, skala 5 itu diwakili dengan kata-kata apa? Misalnya pilihan jawaban pertama ini sangat setuju. Sangat setuju, terus setuju, terus tidak berpendapat, abstain, ada yang ragu-ragu gitu. Ada berikutnya adalah tidak setuju, dan yang berikutnya yang terakhir ABCDE sangat tidak setuju. Nah, ini harus kamu pahami. Jika pertanyaannya dalam bentuk negatif kayak ini, maka skornya itu terbalik. Skornya yang setuju itu karena tidak mendukung variabelnya. Variabel motivasi itu kalau dia misalnya pertanyaannya itu mendukung motivasi tinggi, maka skornya 5. Tapi berhubung ini tidak mendukung variabel motivasi tinggi, maka di sini skornya menjadi 1, 2, 3, 4, 5.
itu nanti kalau sudah dijawab, jawabannya ini, misalnya kamu sudah sebar responden ke kuesioner, kamu sebarkan ke responden. Terus kemudian ketika pertanyaannya setiap kuliah datang terlambat, sangat setuju, nggak pernah tepat waktu. Nah ini berarti kan motivasinya rendah, karena itu dikasih skornya itu 1. Kalau di sini ketika kuliah Anda hadir sebelum kuliah dimulai, nah itu nanti nilai skornya berbeda. Jadi ini kalimat pertanyaan positif mendukung variabel motivasi tinggi, maka ketika dijawab sangat setuju nilainya 5, terus setuju nilainya 4, abstain nilainya 3, terus tidak setuju nilainya 2, sangat tidak setuju nilainya 1. Ini juga mengukur konsistensi dari responden, mengukur kejujuran. Dia itu menjawab dengan sebenarnya enggak. Misalnya pertanyaan nomor 1 itu ditaruh di nomor 1. Pertanyaan nomor 2 ini ditaruh di nomor 10. Pertanyaan nomor 2 ini ya, nggak dibuat urut supaya kemudian siswa itu responden itu kemudian tidak tidak terasa kalau dia dijebak gitu. Jadi dia itu jujur atau enggak jujur itu bisa kita cek nanti. Misalkan kemudian nomor 10, nomor 1 dan 10. Ini kalau dia nomor 1 itu jawab ini sangat tidak setuju. Ketika kuliah Anda hadir sebelum kuliah dimulai, kok sangat tidak setuju? Itu berarti dia memang tidak pernah tepat waktu. Nah, gitu. Makanya nilainya 1. Loh kok kemudian nanti ketika jawab nomor 10 kok jawabnya adalah E, sangat tidak setuju. Itu berarti nggak konsisten. Karena di sini nanti nilainya 5. Duh, sama-sama terkait motivasi. Pertanyaan yang awal kok dia dapat 1, terus pertanyaan yang berikutnya kok dia dapat 5. Nah, ini nggak konsisten. Berarti responden ini nggak jujur gitu. Dan ini mungkin nanti perlu dieliminasi. Harusnya kan konsisten. Jadi jawaban itu benar-benar fakta gitu loh. Jawaban itu benar-benar fakta, nggak direkayasa. Makanya perlu pertanyaan itu lebih dari 1, minimal 2. Ya, salah satunya mengantisipasi responden yang tidak jujur. Oke, berikutnya pilihan kata itu tidak selalu berbentuk setuju atau tidak setuju. Kalau itu pendapat, memang lebih baik menggunakan kata setuju tidak setuju. Tapi jika ternyata terkait fakta, seperti ini kan terkait fakta sebetulnya, itu yang lebih tepat itu jawabannya bukan setuju atau tidak setuju, tapi selalu, jarang, atau bagaimana. Misalnya ya, ketika kuliah hadir sebelum kuliah dimulai, selalu. Nah itu jawabannya begitu, selalu. Terus sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, jadi kita akhirnya bisa mengukur motivasinya si A ini tinggi atau enggak. Ketika ditanya nomor 1, ketika kuliah hadir sebelum kuliah dimulai, tidak pernah. Nah, berarti motivasinya rendah. Nilainya 1. Kalau kuliah datang selalu terlambat, selalu. Nah, ini yang itu nilainya 1. Berarti motivasinya
pilihan. Ya, ya. Nah begitu cara membuat instrumen itu begitu, ya. Paham ya? Sehingga kemudian materi ini akan dipraktekkan oleh kalian minggu depan sudah bisa dikirimkan daftar pertanyaan untuk mengukur variabel X dan daftar pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel Y yang kamu miliki. Jadi mata kuliah itu perlu ada praktek-prakteknya itu biar betul masuk. Sebetulnya ada pilihan yang lain ya, kayak skala Bellman itu ya, tapi pada dasarnya pakai skala Likert. Terus ini semantik diferensial misalnya ya kan. Misalnya kita menggunakan model pertanyaan alat ukur yang menggunakan skala semantik diferensial, maka kita harus membuat atau mencari kata yang mewakili kutub A dan kutub B. Kutub A itu kutub yang paling baik, kutub B kutub yang paling jelek. Jadi lawan katanya itu harus kita cari dulu. Misalnya penjelasan dosen A sangat jelas, terus lawannya apa ya? Membingungkan. Satunya membingungkan atau membagongkan, terus satunya jelas. Nah, dibuat skalanya antara 1 sampai 10 misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah, nanti di antara pilihan ini siswa itu milih yang mana? Tapi ini negatif. Kalau mau positif ya dibalik. 10, 9, 8, dan 1. Nah nanti kemudian ketika ditanya siswa itu kan respondennya bisa dikasih gini: penjelasan guru PAI nomor 1 jelaskan atau justru membingungkan. Oh, top. Nah ini nanti berarti skornya tinggi. Berarti guru ini kayaknya profesional ini, karena di satu ciri ini ya nilainya tinggi. Tapi lihat ciri yang lain juga. Guru profesional itu yang kedua apa? Nah yang ketiga apa dan seterusnya. Nah itu berarti kita menggunakan alat ukur yang menggunakan skala semantik diferensial. Ini bukan semantik, ini semantik. Pakai N ya. Semantik diferensial. Tapi kayaknya yang familiar itu ya skala Likert tadi ya. Skala Likert tadi itu kamu boleh menggunakan yang pilihan jawaban selalu, sering, jarang, kadang-kadang tidak pernah. Itu kalau kamu mengukur fakta ya. Mengukur fakta itu berarti mengukur keadaan yang sebenarnya, realitas yang benar. Tapi kalau mengukur pendapat itu pakai yang ini, yang setuju, abstain, tidak setuju, sama tidak setuju. Nah, terus kemudian pilihan jawabannya itu tetap seperti ini walaupun pertanyaannya negatif. Tapi kita harus tandai, harus kita tahu mana yang negatif, yang nanti nilai skornya terbalik, dengan mana yang positif, yang nanti skor nilainya itu urut dari yang besar ke yang kecil. Paham ya kira-kira ya? Ini membuat apa? Membuat kuesioner sejumlah yang dibutuhkan, tidak bisa dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau cirinya 10,
dan rata-rata misalnya ada pertanyaannya itu minimal 2, berarti kan rata-rata itu ya sekitar 20. Tapi ingat, pasti ada ciri itu yang menonjol. Ciri yang menonjol itu yang harusnya diberi pertanyaan lebih banyak. Yang lainnya dikasih pertanyaan 2, yang ciri yang menonjol dikasih 3 atau 4. Nah begitu. Ya dipakai di kuesionernya itu kayak berulang. Dua-duanya. Jadi variabel X maupun variabel Y. Gitu ya. Pak, kalau dalam kuesioner itu ada yang pendapat sama yang fakta itu berarti campuran. Ya campuran. Ya makanya nanti itu sebaiknya tidak pakai kotak. Sebaiknya itu pilihan jawabannya dari pertanyaan terus A, B, C, D, E gitu. Karena ada kuesioner itu yang dipakai kotak. Terus kotaknya itu sudah berisi SS 17. Terus kemudian ini misalnya pertanyaannya ya. Terus pilihan jawaban SS. Terus kemudian S abstain. Terus kemudian tidak setuju itu TS. Sangat tidak setuju STS. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dia tinggal pilih ini. Kalau pakai ini itu kurang fleksibel karena nanti kalau pertanyaannya satunya fakta satunya pendapat itu nggak bisa dipakai ini. Tapi kalau dibuat pertanyaan kayak gini terus dengan jawabannya seperti ini itu memungkinkan berbeda antara jawaban di nomor 1 dengan jawaban di nomor 2. Tergantung yang kita ukur itu fakta atau pendapat, gitu ya. Oke, paham ya? Campur nggak apa ya Pak? Nggak selalu harus kata setuju atau tidak setuju. Iya, jadi pilihannya itu kalau fakta lebih baik menggunakan ini. Kalau yang kita tanyakan itu memang realitas yang terjadi, keterlambatan atau ketepatan waktu itu kan bukan pendapat, tapi memang kenyataan fakta. Nah itu biasanya pakai ini yang tepat. Kalau pakai sana tidak setuju, ini kan dia hanya diminta pendapat kan, seakan-akan gitu. Misalnya ya, dia itu sangat sebetulnya dia itu tidak pernah tepat waktu, tapi dia sangat setuju kalau diajak tepat waktu. Nah kan ditanya pendapat, saya sangat setuju kalau tepat waktu, tapi saya juga nggak pernah tepat waktu. Nah itu akhirnya data yang kita hasilkan itu tidak sesuai fakta. Karena yang kita ukur fakta, tapi jawabannya adalah pendapat. Semoga kalian paham dan bisa menyusun instrumen dengan baik. Minggu depan sudah dikumpulkan pertanyaan untuk variabel E dan pertanyaan untuk variabel Y. Jumlahnya tadi itu ya gambarannya minimal masing-masing 2 pertanyaan untuk setiap ciri dari variabel tersebut. Tapi yang dominan itu dikasih pertanyaan lebih, bisa 3 bisa 4. Gitu ya. Semoga bisa dipraktekkan dalam waktu secepat mungkin. Mbak Iza, tak tahunya.